Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 2 dan 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di sini ada topik yang pertama yaitu review produk atau layanan. Next. Next. Jadi ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Diah Mutiara 10/18/10/19, Medika Sulistia 10/18/1041, Muhammad Rafli 10/18/1051, Nikmatur 10/18/1057, Nurul Aziza 10/18/1059, Retno Indah 10/18/1065, Rivaldi 10/19/1069, Santi 10/18/1073, Majesty 10/19/1047, dan Kuruta Ayun 10/19/1067. Dan berikut adapun layanan yang akan kami review adalah Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Next. Untuk konten yang akan kami review yaitu cost advantage, kemudian yang kedua produk atau service differentiation, yang ketiga technology advantage of the product. Next. Yang pertama yaitu cost advantage. Untuk Lazada memiliki kelebihan ongkos kirim yang lebih murah ataupun promo bebas ongkos kirim, kemudian transaksi pembayaran yang lebih bervariasi, dan kekurangannya yaitu metode pembayarannya sedikit dan konfirmasi pembayaran yang memakan waktu cukup lama. Dan untuk Shopee, kelebihannya yaitu menerapkan model business to customer atau B2C, kemudian metode pembayarannya cukup bervariasi dan proses pembayarannya relatif cepat. Kemudian yang ketiga, salah satu online shop yang memiliki sistem cash on delivery atau COD. Dan pada Shopee juga terdapat fitur flash sale. Adapun kekurangannya yaitu kuota gratis ongkos kirimnya yang sangat terbatas. Next. Dan berikutnya adalah Tokopedia. Adapun kelebihannya yaitu proses aplikasi yang cukup ringan, sehingga membutuhkan waktu yang singkat untuk memproses. Kemudian yang kedua, memiliki promo gratis ongkos kirim yang bervariasi. Dan yang ketiga, dapat memilih jasa pengiriman. Dan kekurangannya adalah harga di Tokopedia lebih mahal dibandingkan platform lainnya. Oke, next. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Ikut produk dan service differentiation-nya. Next. Berikut kelebihan dari Lazada, Tokopedia, dan Shopee. Di Lazada terdapat fitur flash sale, kemudian ada garansi official store, transaksi pembayaran yang bervariasi, respon penjual yang kurang, dan diskon voucher pengguna baru. Kemudian di Tokopedia memiliki official yang banyak, kedua garansi di hari pembelian barang, ketiga fitur Tokopedia Care, keempat transaksi pembayaran yang bervariasi sehingga dapat dipilih, kelima terdapat banyak promosi karena memberi merchandise, kemudian ketujuh diskon dan voucher penggunaan baru. Kemudian di Shopee terdapat fitur game, kedua terdapat fitur flash sale, ketiga fitur garansi dan perpanjangan garansi, keempat fitur Shopee loyalty, kemudian terakhir diskon dan voucher penggunaan baru. Next, kemudian kekurangan dari Lazada, Tokopedia, dan Shopee. Dari Lazada sendiri banyak kasus penipuan, kemudian jasa pengiriman dengan pilihan yang terbatas. Ketiga, proses konfirmasi pembayaran yang cukup memakan waktu yang lama. Keempat, tidak bisa membatalkan pemesanan untuk mengganti jenis pembayaran. Kelima, mengutamakan fitur COD namun masih kurang merata. Di Tokopedia, kekurangannya proses pengambilan barang yang memakan waktu yang cukup lama. Kedua, harga barang yang sulit terjangkau.
Kemudian di Shopee, kekurangannya apabila aplikasi yang berat sehingga prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Kemudian respon penjual yang lama. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga ada teknologi advantage of the product. Next. Yang pertama, Lazada. Tampilan yang sedikit lumayan user-friendly dan terdapat fitur live. Untuk Tokopedia, tampilan yang mudah dikenali dan dipahami oleh pengguna atau user-friendly. Lalu tampilan yang cukup konsisten sehingga tidak membingungkan pengguna baru. Lalu ada aplikasi yang cukup ringan sehingga prosesnya tidak memakan waktu yang lama. Dan terakhir untuk Tokopedia terdapat fitur live. Untuk Shopee, yang pertama tampilan yang mudah dikenali dan dipahami oleh pengguna. Lalu tampilan yang konsisten sehingga tidak membingungkan pengguna baru dan juga terdapat fitur live. Oke. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama Lazada. Tampilan yang kurang user friendly. Lalu proses konfirmasi pembayaran yang cukup memakan waktu yang lama. Tidak bisa membatalkan pesanan untuk mengganti jenis pembayaran. Lalu mengutamakan fitur COD namun masih kurang merata. Untuk Tokopedia kekurangannya yang pertama alur fitur yang rumit, customer service yang tidak responsif, dan aplikasi yang sering error. Selanjutnya Shopee kekurangan yang pertama tampilan yang kurang user friendly untuk usia lanjut, peletakan fitur yang kurang tertata dengan baik, dan aplikasi yang sering error. Sekian presentasi tugas 1 dari kelompok kami, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan tugas 2. Baik, selanjutnya kita akan mempresentasikan tugas 2 kami, yaitu a balanced scorecard approach in assessing IT value in healthcare sector and empirical examination. Adapun outline-nya yang pertama yaitu introduction, yang kedua literature review, yang ketiga research model and hypothesis development, yang keempat analysis of structural model, yang kelima finding and discussion, dan yang terakhir conclusion and suggestion. Yang pertama yaitu introduction. Organisasi perawatan kesehatan pada dasarnya menunjukkan sifat berbasis manusia dan informasi intensif, sementara yang melibatkan berbagai karyawan seperti dokter, perawat, staf administrasi, dan tenaga teknis, dan membutuhkan sejumlah besar keahlian seperti pengetahuan medis, pengetahuan manajemen, dan pengetahuan teknis lainnya. Selama lebih dari 1 dekade, studi empiris dalam literatur nilai TI telah berusaha untuk memahami manfaat yang direalisasikan dari investasi TI. Namun hasilnya tidak meyakinkan untuk menemukan sedikit atau tidak ada peningkatan produktivitas meskipun investasi TI besar-besaran. Balance scorecard mungkin merupakan pendekatan yang layak untuk mengatasi paradoks produktivitas TI. BSC pada dasarnya adalah sistem pengukuran kinerja hibrida yang mempertimbangkan berbagai praktik organisasi dalam mengukur kinerja organisasi. Ini mencakup 4 perspektif kinerja, keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan yang sangat penting bagi keberhasilan organisasi. Dengan demikian, keberhasilan di masa depan di sektor ini sangat tergantung pada perbaikan struktur biaya di rumah sakit. Selain itu, sementara ada konsumerisme layanan kesehatan yang berkembang dan lebih banyak kendala pada peraturan perawatan kesehatan. Sulit bagi rumah sakit untuk secara efektif mengelola persyaratan yang berbeda untuk pemangku kepentingan yang berbeda. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah literatur review. Untuk literatur review yang pertama adalah IT and Healthcare Sector, di mana polis asuransi kesehatan baru di Taiwan telah secara efektif mengintegrasikan banyak program asuransi yang berbeda, seperti program asuransi petani, tenaga kerja, pemerintah, dan militer, dan telah
berhasil mencapai tujuan pengelolaan sumber daya asuransi kesehatan yang efektif. Adapun versi awal dari kebijakan ini telah mengakibatkan kenaikan biaya kesehatan yang cepat dan selanjutnya defisit keuangan untuk tahun 1998 hingga 2004. Dengan demikian, pemerintah memodifikasi versi awal dan memperkenalkan versi baru, yaitu sistem anggaran global, diupaya mengatasi ketidakseimbangan keuangan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, keberhasilan di masa depan di sektor ini sangat bergantung pada perbaikan struktur biaya di rumah sakit. Memahami nilai potensi TI penting dan berguna bagi para praktisi dalam memutuskan investasi TI besar-besaran. Untuk literatur yang kedua adalah IT Productivity in Business and Healthcare Sector. Sementara ada peningkatan jumlah modal keuangan yang diinvestasikan di TI, masalah tentang pembenaran nilai TI semakin menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Ukuran keuangan melaporkan kinerja masa lalu dan tidak baik untuk memprediksi masa depan. Ukuran keuangan saja jarang memberikan manajer dengan semua informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan strategis yang baik. Selama dekade terakhir, pengeluaran TI telah meningkat secara signifikan karena pentingnya peran TI di sektor kesehatan. Justifikasi nilai TI telah menjadi isu penting bagi akademisi dan praktisi. Namun, sedikit penelitian telah mengeksplorasi nilai TI di sektor kesehatan. Kesimpulannya adalah telah menghasilkan pengembalian positif dari investasi TI maupun ada perubahan peraturan. Selanjutnya, ini dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu BSC di sektor bisnis. BSC ini awalnya dikembangkan oleh Kaplan dan Norton dari penelitian pengukuran kinerja pada awal 1990-an. Mereka berpendapat bahwa ukuran keuangan tradisional atau sistem akuntansi seperti ROI dan ROA menawarkan gambaran kinerja bisnis yang sempit dan tidak lengkap, serta ketergantungan pada data tersebut menghambat pencapaian nilai bisnis masa mendatang. BSC ini bertujuan untuk melengkapi ukuran keuangan tradisional dengan 3 perspektif. BSC memungkinkan manajer untuk melihat bisnis dari 4 perspektif penting sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana melihat pelanggan kami atau biasa kita sebut dengan customer perspective. Yang kedua, bagaimana pandangan perusahaan kepada pemegang saham atau kita sebut dengan financial perspective. Yang ketiga, perusahaan harus unggul dalam hal apa atau biasa kita sebut dengan internal process perspective. Dan yang terakhir yaitu bagaimana perusahaan dapat terus meningkatkan dan menciptakan nilai atau biasa kita sebut learning and grow perspective. Next. Selanjutnya yaitu BSC di sektor kesehatan. Penerapan BSC di sektor kesehatan memiliki beberapa tantangan yang cukup unik. Hal ini karena melibatkan banyak pemangku kepentingan yang berbeda seperti pasien, keluarga pasien, dokter, dan karyawan, perusahaan, asuransi, dan masyarakat. Desain dan implementasi BSC di sektor kesehatan jauh lebih kompleks daripada di bidang bisnis. Nah, Zalman dan kawan-kawan meninjau konsep BSC di sektor kesehatan secara singkat merangkum beberapa saran seperti berikut. Yang pertama, konsep BSC relevan dengan sektor kesehatan, tetapi modifikasi diperlukan untuk mencerminkan pengaturan organisasi. Yang kedua, perspektif tambahan untuk BSC termasuk kualitas perawatan, hasil, dan aksesibilitas. Dan yang terakhir, sebuah perusahaan harus melanjutkan untuk membandingkan pengguna BSC sebagai kerangka utama di antara rumah sakit. Rumah sakit merupakan salah satu jenis organisasi nirlaba dari aspek sosial dan publik. Oke, next bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya ada research model dan hipotesis development. Next.
Untuk research model pada topik kali ini yaitu produktivitas teknologi informasi dengan ukuran finansial seringkali menghasilkan atau memperoleh hasil yang tidak meyakinkan, yaitu paradoks produktivitas teknologi informasi seperti penekanan perspektif manakah yang lebih utama antara perspektif keuangan dengan perspektif pelanggan di rumah sakit atau sektor kesehatan. Oleh karena itu, pendekatan balance scorecard mungkin tepat untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, adanya kinerja pelanggan yang biasanya diakui sebagai perhatian tertinggi di sektor kesehatan dapat melengkapi perspektif keuangan yang dimana dengan adanya kedua perspektif atau kinerja ini dapat menghasilkan atau saling melengkapi untuk fokus kerangka kerja yang lebih baik. Contohnya dapat dilihat pada tabel di samping. Dan kemudian kerangka kerja ini nantinya secara integratif terdiri dari dua bagian utama, yakni untuk meneliti dampak investasi teknologi informasi pada 4 perspektif kinerja secara individual dan menyelidiki hubungan kausal antara 4 perspektif kerja. Kedua kerangka kerja ini dapat digunakan untuk mengembangkan hipotesis yang relevan untuk mode penelitian balance scorecard. Next. Baik, berikutnya yaitu hipotesis development, yaitu balance scorecard dengan 4 perspektif kinerja banyak diterapkan dalam mengevaluasi kinerja rumah sakit. Baru-baru ini, sebuah studi tentang masalah pengukuran kinerja mengusulkan kerangka kerja untuk mengeksplorasi hubungan antara rantai pasokan yang mendukung teknologi informasi dengan 4 perspektif kinerja balance scorecard. Dengan demikian dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan landasan dasar untuk mengarahkan keberhasilan organisasi di masa depan, serta terdiri dari 3 komponen berupa modal manusia, modal organisasi, dan modal informasi. Jika organisasi mempersiapkan dengan baik untuk modal ini, maka organisasi akan memiliki kemampuan untuk memobilisasi dan mempertahankan proses perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tantangan lingkungan eksternal. Kemudian ada perspektif proses internal yang dapat menangkap aktivitas bisnis penting dan mendorong operasi organisasi saat ini dengan cara yang efisien dan efektif. Sementara kinerja keuangan dan pelanggan adalah tujuan akhir di rumah sakit. Peningkatan dalam proses bisnis penting adalah indikator yang dapat diandalkan. Adapun informasi dasar bagian ini mengumpulkan karakteristik organisasi, termasuk jenis rumah sakit, pendapatan tahunan, jumlah karyawan, dan pengalaman dalam investasi teknologi informasi, serta karakteristik responden, termasuk pendidikan, usia, pengalaman kerja, dan posisi untuk mencari 4 perspektif yang ada. Next. Berikutnya yaitu research design, yang dimana penelitian ini melakukan penelitian survei sampel besar untuk mengumpulkan data cross-seksional. Kuesioner 3 bagian dirancang. Yang pertama menggunakan skala nominal, sedangkan yang lain menggunakan skala Likert 7 poin. Yang pertama di sini ada poin peralatan, kemudian yang kedua ada poin desain sampel. Desain sampel ini yaitu pengalaman dalam investasi teknologi informasi besar-besaran adalah persyaratan dasar bagi rumah sakit yang memenuhi syarat untuk menjadi responden survei potensial. Dengan demikian, rumah sakit yang lebih besar akan lebih mungkin untuk memiliki pengalaman. Kemudian 3 jenis rumah sakit, puskesmas, rumah sakit daerah, dan rumah sakit kabupaten memenuhi syarat untuk penelitian ini. Sebanyak 496 rumah sakit dipilih menurut daftar pada tahun 2007 yang diterbitkan oleh Komisi Gabungan Taiwan untuk akreditasi rumah sakit. Kemudian poin berikutnya ada validasi skala. Next.
berikut validasi skala yang ditampilkan pada penelitian balance scorecard di sektor kesehatan, dan berikutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah analisis model struktural berdasarkan model yang telah dihasilkan sebelumnya. Dilakukan digunakan structural equation modeling atau SEM dengan menggunakan perangkat lunak AMOS, digunakan untuk menguji struktur causal model yang telah dihasilkan. Kemudian yang pertama adalah model fit dari model struktural yang telah dihasilkan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah menentukan koefisien jalur atau beta yang untuk menghubungkan hipotesis dan koefisien determinasi atau R kuadrat. Kemudian indeks model fit menunjukkan model fit yang buruk. Kemudian dengan X kuadrat per DF sama dengan 1060 per 337 atau dengan hasilnya 3,1. Kemudian GFI yang dihasilkan yaitu 0,83, NFI 0,85, dan CFI 0,83. Hasil pengujian ini menyarankan untuk membuat sebuah mode baru dengan jalur tambahan yang ditambahkan langsung dari node learning and growth ke customer, yaitu model asli seperti yang ditunjukkan pada gambar 4 setelah ini. Kemudian diusulkan sebagai model lengkap dengan hubungan tidak langsung dari learning and growth ke customer melalui mediator proses internal. Sebaliknya, model baru dapat digambarkan dengan model parsial dengan hubungan learning and growth tidak langsung dan langsung dengan customer. Kemudian model baru ini menunjukkan kecocokan model yang baik, yaitu X kuadrat per DF sama dengan 610 per 337 atau 1,81 dengan GF 0,91, NFI 0,91 dan CFI 0,92. Koefisien jalur dan koefisien determinasi untuk model yang dimodifikasi dapat dilaporkan pada gambar 5 berikut. Kemudian hipotesis 2, 3, 4 adalah, bisa next. Semuanya signifikan pada taraf 0,05 atau beta sama dengan 0,28, 0,26, dan 0,21. Kemudian untuk hipotesis 1, 5, 6, dan 7 semuanya signifikan pada level 0,01, yaitu dengan beta 0,48, 0,53, 0,57 dan 0,48. Jalur hipotesis tambahan signifikan pada tingkat 0,05 dengan koefisien jalur yaitu 0,23. Dengan demikian hipotesis 1 hingga 7 semuanya diterima di 2 tingkat. Investasi TI menjelaskan bahwa 41% perbedaan dalam pembelajaran dan pertumbuhan. Investasi TI dan pembelajaran pertumbuhan learning and growth bersama-sama menjelaskan bahwa terdapat 58% varians dalam proses internal. Kemudian investasi TI, learning and growth, dan proses internal bersama-sama menjelaskan 68% varians dalam kinerja pelanggan. Kemudian investasi TI dan proses internal bersama-sama menjelaskan 51% varians dalam kinerja keuangan atau finansial. Next. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut untuk masing-masing nilai koefisiennya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada finding and discussion. Next.
Berikut ini merupakan temuan struktur BSC baru di antara 4 perspektif kerja, yaitu yang pertama ada jalur pembelajaran dan pertumbuhan ke proses internal atau jalur H5, lalu ada proses internal ke pelanggan atau jalur H6, dan proses internal ke keuangan atau jalur H7. Jadi untuk yang jalur H5 sendiri, alasan dibalik ini yaitu TI adalah pendorong utama untuk meningkatkan pembelajaran dan kemampuan pertumbuhan, seperti keterampilan karyawan, kemampuan pengetahuan, generasi ide baru, dan berbagai pengetahuan pekerja. Melalui kemampuan TI merupakan komponen penting dalam membangun kapabilitas KM. Dengan demikian, integrasi TI dan sumber daya manusia untuk menciptakan organisasi pembelajaran memungkinkan rumah sakit untuk terus mendesain ulang proses internal dalam meningkatkan kinerja proses. Lalu untuk jalur H6 sendiri, alasan dibalik ini seperti yang dibahas di atas, desain ulang proses manajemen berfokus pada peningkatan tingkat kolaborasi di antara pekerja. Lalu proses manajemen penting di rumah sakit meliputi pengaturan layanan klinis, penugasan tenaga kerja, alokasi peralatan, pemanfaatan tempat tidur, manajemen obat, pengambilan keputusan, manajemen senior, dan lain-lain. Aplikasi TI seperti sistem pendukung kelompok, sistem manajemen penjadwalan, sistem manajemen inventaris obat, dan keputusan sistem pendukung secara efektif dapat meningkatkan tingkat kolaborasi dalam proses manajemen. Hal ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kepuasan pemangku kepentingan termasuk pasien, dokter, staf medis, staf administrasi, dan masyarakat. Lalu untuk yang jalur H7 sendiri, alasan dibalik ini pada kenyataannya proses bisnis dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis berdasarkan karakteristik aktivitas, proses operasional dan manajemen. Selain itu, desain ulang proses operasional pada dasarnya berfokus pada pengurangan tingkat mediasi dan proses. Manajemen untuk meningkatkan tingkat kolaborasi. Aplikasi TI seperti HIS dan teknologi rantai pasokan dapat secara efektif mengurangi tingkat mediasi dalam proses operasional seperti proses administrasi, layanan pelanggan, dan pengadaan. Akibatnya, ini akan meningkatkan efisiensi proses ini dan pada gilirannya menurunkan biaya operasional dalam mencapai kinerja keuangan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Medika. Baik, yang terakhir yaitu conclusion and suggestion. Next. Baik, kesimpulan dari dilakukannya penelitian tersebut yaitu penelitian ini mengusulkan struktur hubungan baru di antara 4 perspektif BSC dan secara empiris menyimpulkan beberapa temuan yang penting. Pertama, pencapaian signifikan telah ditemukan untuk keempat perspektif kinerja dari investasi IT. Secara khusus, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah yang paling signifikan. Kedua, terdapat hubungan positif yang signifikan antara keempat perspektif kerja yaitu pembelajaran dan pertumbuhan terhadap proses internal terhadap pelanggan dan keuangan. Selanjutnya, temuan ini penting untuk praktisi menggunakan BSC di sektor kesehatan. Singkatnya, struktur BSC yang baru didefinisikan sementara digunakan untuk menilai nilai TI di rumah sakit. Berada dalam posisi untuk secara efektif mengintegrasikan aset atau sumber daya TI tidak berwujud untuk mengakhiri mewujudkan kinerjanya. Selanjutnya, adapun saran yang diberikan dari kegiatan penelitian ini yaitu pertama, tingkat respon lebih rendah dari yang diinginkan. Meskipun berbagai upaya untuk perbaikannya, ini mungkin karena dalam praktiknya kurangnya pengalaman dalam menggunakan BSC sebagai sistem pengukur kinerja, namun ukuran sampel cukup daya tinggi untuk analisis statistik saat ini. Dan yang terakhir yaitu sementara eksekutif atau wakil eksekutif adalah responden utama dalam survei. Manajer TI juga merupakan personal manajerial yang mungkin akrab dengan aktivitas dan dapat memberikan informasi yang berbeda atau tambahan untuk survei. Meskipun ini akan menciptakan sudut pandang yang berbeda dari para eksekutif, namun hal itu dapat meningkatkan keragaman sumber data dari berbagai informan dan dengan demikian varian dalam variabel yang menarik. Oke, sekian
pemaparan diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.